Bintang udah ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah pagi ini, Big Data Science, tentang konsep dasar metode analisis data. Tadi saya lihat ada bintang Aditya, mana ada nggak? Bintang. Ada, Pak. Bintang. Tadi pas saya lihat foto kamu, saya jadi keinget saya zaman dulu waktu SMA sampai kuliah, saya tuh masih pakai foto SMP. Karena saya males bikin pas foto. Jadi pas saya lihat foto kamu, sama ada tadi satu lagi foto cewek, saya lupa siapa namanya. Lihat pakai baju SMA kan, saya jadi keinget. Mungkin dia juga males kali bikin pas foto kali ya. Karena kan saya lihat kamu fotonya pakai seragam SMA ya, bener kan? Bener nggak? Iya, Pak, bener banget. Oke, oke. Ya. Oh iya, ini satu lagi. Saya mau bilang sebentar ya. Jadi uh, di sini kemarin pas September, saya juga baru tahu kalau di IBS itu ada kerjasama dengan Coursera. Jadi Coursera itu adalah satu lembaga yang mengadakan kursus jarak jauh ya, kayak pembelajaran online kayak gini. Tapi dia didukung oleh banyak perusahaan besar kayak IBM, Google, sama banyak universitas. Dan saya iseng gitu ya, kayaknya dari kayaknya nggak sampai sebulan sih, dari 4 minggu kemarin saya coba ikut dan saya udah dapat beberapa sertifikat. Jadi ada yang memang bayar tapi udah udah digratiskan karena ada kerjasama dengan IBS. Itu adalah sertifikat yang di bawah ini yang dari UC San Diego, University of California San Diego. Itu satu ada yang udah dibayarin sama IBS gratis karena memang kerjasama dengan IBS. Tapi ada satu lagi yang sebenarnya bayar tapi saya bisa minta digratisin karena saya melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi ada beberapa kursus yang saya lihat, bukan beberapa, sorry. Rata-rata kursus itu nggak ada yang bahasa Indonesia. Jadi semuanya ada bahasa Inggris, bahasa Afrika, apalah ya gitu ya, bahasa Hebrew atau apa. Tapi nggak ada yang bahasa Indonesia. Makanya saya pikir, dan mereka ngasih tawar, kamu mau nggak translate? Oke, saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya terus saya iseng mau ikut lagi kursusnya, saya cuma trial aja. Karena kan kalau setelah lewat 7 hari harus bayar. Saya ikut, ternyata habis itu nggak bayar, digratisin. Nah kalau untuk yang IBM ini emang bayar, emang harus bayar karena ini ada professional certificate. Kalau yang dari Google ini sama, ini juga saya melakukan sesuatu untuk mereka supaya jadinya nggak bayar. Tapi intinya di sini di Coursera itu banyak banget kursus yang menarik gitu. Maksudnya nggak mesti ini kan kebetulan karena big data science gitu ya. Yang lain tuh banyak banget. Ada machine learning, ada apa. Ada bahkan kalau mau yang iseng mau lihat tentang COVID penyebarannya atau gimana gitu ya. Ada dan selama kita masih belum boleh keluar, walaupun mungkin beberapa orang udah banyak yang udah masuk kantor gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kita yang masih di rumah, kalau iseng nggak ada kerjaan, karena kemarin saya ngikutin kursus-kursus ini ya sambil nyiapin materi, sambil nonton YouTube, sambil apalah gitu, santai aja. Karena eh, ini yang gampang aja ya. Ya, kalau yang nggak bayar kan kita nggak ada beban. Lain kalau yang misalnya udah bayar mahal gitu berapa juta kan, waduh harus lulus nih kalau nggak duit gua angus kurang lebih gitu kan. Tapi yang awalnya karena emang udah dibayarin di BSC, ya udahlah coba aja ikut. Ya ternyata lumayan dan memang materinya bagus dan nanti ada bagian materi-materi yang saya akan berikan. Termasuk udah mulai di kuliah ini, itu materi yang saya berikan memang banyak saya dapat input juga dari para perusahaan besar ini. Oke, sekarang kita akan lihat agendanya. Seperti biasa, nanti kita akan lihat kuliah sebelumnya, reviewnya, dan tentang, karena kemarin nggak sempat ada quiz ya, jadi nggak ada review quiznya. Yang kedua adalah konsep dasar metode analisis data, ini materi kuliah hari ini. Yang ketiga, review mingguan tugas kelompok seperti biasa, dan review untuk kuliah berikutnya. Oke. Di kuliah sebelumnya, ini kalau kita
ingat-ingat kemarin tuh di kuliah sebelumnya emang agak susah. Yang saya bilang waktu itu kan, graph analisis, cuman grafik doang. Ternyata banyak ininya, banyak macamnya, banyak tipenya dan istilah-istilahnya. Dan kenapa sih harus ada SNA atau Social Network Analysis? Karena pertama, datanya adalah data primer dan datanya terupdate bukan setiap hari loh, setiap menit, mungkin setiap detik. Kita lagi gini aja mungkin di IG ada berapa orang posting. Ntar kita habis selesai kuliah nih jam 9.40, coba lihat ada berapa postingan di Facebook, di Twitter, di mana gitu kan. Jadi itu data dinamis banget. Ya kita nggak bilang akurat. Jadi kasarnya gini, data di sosmed itu tingkat akurasinya emang rendah. Justru gunanya big data ini untuk ngambil, nah ini bahasa yang simpel, ngambil data yang perlu supaya informasinya jadi akurat. Kurang lebih gitu. Jadi makanya kenapa kan di social network analysis tuh banyak banget ininya toolsnya, ada graph connection, network measure, network models, ya itulah. Oke. Sekarang kita masuk ke mata kuliah hari ini. Jadi waktu itu saya udah sempat bilang kan, oh ini ada sandboxnya, ada apa namanya untuk si Hadoop. Kan mungkin kita kemarin pernah dengar apa platformnya itu, toolsnya banyak banget, ada Hadoop apa file system, ada Pig, ada Hive, dan masih banyak lagi, ada Apache Spark, ada ya segala macam gitu ya. Jadi ini saya kasih previewnya, saya kasih lihat ini loh apa namanya interface-nya, user interface-nya kayak gini. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau kalian lihat user interface-nya tuh bukan yang di ini ya, ini kan cuman toolsnya nih. Jadi ibaratnya kalau kayak Office nih ada PowerPoint, Word apa gitu ya, Excel. Nah, kita kerja tuh di sini. Jadi kita cuma ngetik teks, karena kan apa? Big data itu mainannya teks semua. Kita proses teks, yang kita ambil teks, yang kita input pun teks gitu. Jadi kita bikin query. Query itu apa sih, Pak? Kalau kalian pernah search di Google, itu juga query namanya. Tapi itu query dengan natural language, pakai bahasanya manusia. Kalau ini query pakai bahasanya komputer. Jadi kurang lebih nih kan kalau kita di Google, kita mau query apa ya? Misalnya sepatu ya sepatu. Kita langsung bilang sepatu ini. Sebenarnya bahasa komputernya itu adalah search website mana, dalam hal ini semua website yang dikenal Google, search semua website yang dikenal Google, where itu di mana, mencakup kata yang tadi kita masukin, misalnya sepatu merah misalnya ya, sepatu sneaker, mungkin nggak perlu pakai sepatu, misalnya sneaker apa, merek apa sih, ya saya taunya sih Converse ya. Mungkin ada yang lain, dulu sempet ingat ada yang namanya Doc Mart, tapi kayaknya udah jadul juga sih sekarang. Oke, jadi query kurang lebih kayak gitu. Ini tampilannya. Jadi di belakangnya dia itu ngambil data banyak banget, tapi ini simulasi namanya. Jadi bukan kayak Power BI waktu itu. Kalau Power BI benar-benar kita ngambil data live dari internet. Kalau ini semua data kita download dulu dalam bentuk teks. Jadi datanya itu besar sekali, tapi karena dalam bentuk teks, jadi ukuran megabyte-nya kecil. Ya relatif ya kecil tuh. Jadi cuman kalau saya nggak salah 100-an mega, mungkin kurang. Tapi sebenarnya itu isi teksnya ribuan gitu dalamnya. Itu intinya. Jadi apa? Cuman itu yang saya bilang. Ini saya nggak tega gitu kalau untuk nyuruh kalian, download semua. Karena apa? Ini 20 giga itu baru dasarnya, belum tools yang di atasnya ini. Jadi 20 giga, dan waktu itu yang saya tahu perlu 5 giga lagi untuk Pig-nya, untuk Hadoop, untuk Hive, untuk apanya. Jadi bengkaknya gede banget. Jadi makanya nanti kalaupun misalnya kita mau lihat itu, saya cuman akan kasih review apanya ya, kasih tunjuk aja ini seperti ini loh. Mungkin nanti ada videonya, ada apanya gitu ya. Cuman kasih lihat bahwa ini tuh yang namanya operasionalnya si big data, kurang lebih kayak gitu. Karena kemarin-kemarin kita udah sempat lihat kan, ada Power BI yang sebenarnya lebih mirip Excel tapi lebih canggih gitu. Nanti ada lagi Orange atau apa gitu. Kalau Orange itu lebih gampang memang, karena dia bener-bener cuman grafis, nggak pakai nggak ngetik. Tapi ya
Pak, kenapa orang nggak pakai yang grafis saja? Kurang powerful dibanding yang ini. Jadi kecepatannya itu jauh. Karena kan ini kita cuman pakai data yang kecil, tanda kutip, bukan data dari internet yang segede apa. Kalau pakai Orange itu buat data yang internet yang live itu mabok dia. Nggak bakal bisa, susah mungkin ya. Bisa, tapi mungkin lambat sekali, performanya jelek. Jadi makanya kenapa tetap yang dipakai adalah si yang berbasis teks. Nih, jadi query editornya seperti ini. Cuman kita ngetik di situ. Yang tadi saya bilang kan, kalau kita ngetik di Google tinggal sepatu merah, sneakers apa, Nike misalnya. Udah enter. Kalau ini enggak, kita select dulu tabelnya apa, terus where, keywordnya apa. Udah, kurang lebih dasarnya simpelnya kayak gitu. Enter, baru ntar muncul. Oke, itu adalah pengenalan dari si GUI. GUI itu adalah Graphical User Interface. Tulisannya GUI. Cuman orang bacanya GUI. GUI. Nah, sekarang kita akan lihat proses ekspor impor dari data. Sebenarnya kita nggak perlu mikir yang berat-berat. Ekspor impor udah kita lakuin. Itulah hebatnya si Office, Microsoft Office. Jadi kalau misalnya nih kita buka file apa, CSV atau apa, kita langsung buka di Excel. Sebenarnya di belakang layar itu dia ada proses importnya, ada proses yang dilakuin. Atau misalnya ada file dari aplikasi lain yang walaupun sekarang nggak ada ya, orang pakai udah Office semua. Tapi misalnya ada file lain gitu, dia bisa melakukan convert tapi di belakang layar yang kita sama sekali nggak tahu, bahkan kita nggak sadar gitu. Oh, ini ada proses konversi yang dilakukan oleh si Excel atau Word atau Access atau apa gitu. Jadi proses itu makanya dibilangnya kenapa extract, transform sama load. Jadi kurang lebih yang gampang ini. Itu kan singkatannya ETL. Pertama diekstrak, dia ngambil dari source-nya, dari sumbernya. Diekstrak. Ekstrak tuh maksudnya diambil, bukan di load ya. Kalau di load itu berarti kan di load ke sistemnya, sistem tujuannya. Enggak, ini baru diekstrak dulu. Jadi kita bayangin proses yang ada di latar belakang tuh apa sih? Pertama dia ekstrak, dia ngambil tuh data. Bisa nggak langsung di load? Kalau nggak bisa, dia transform dulu. Kalau udah bisa, baru di load. Atau misalnya gini, kita mau bikin prediksi penjualan. Kita ngambil data banyak banget. Kita ekstrak itu namanya, kita ambil, tapi kan nggak semua data kita pakai. Jadi kita cleansing, kita potong-potong mana yang kita perlu, itu yang kita pakai, baru kita load. Karena kalau misalnya kita ekstrak nggak diapa-apain langsung di load, berat banget itu, berat banget. Jadi makanya kenapa perlu ekstrak, transform, load. Tapi nanti ada juga yang ini kan ETL, ada yang ELT, ada yang ETLT, yaitu cuman variasi-variasi aja. Jadi biar kalian nggak bingung, saya cuma bilang yang paling umum ETL, extract, transform, load. Oke. Nah, sekarang baru kita mulai masuk ke yang agak perlu ingat-ingatan. Jadi atribut atau tipe data. Kenapa penting? Supaya ntar kita bisa tahu ini data tipe apa, supaya nanti kita bisa memproses dengan cara yang tepat. Jadi mungkin kalian belum pernah dengar, oh ada yang paling gampang nih atribut tuh ada dua, kualitatif sama kuantitatif. Oke lah, kebayang dong. Oh kualitatif kayak gini, oh kuantitatif yang bisa dihitung, yang angka bla bla bla. Ada nominal, ordinary. Nanti ini kita akan bahas satu-satu semuanya. Nominal, ordinary, ada binary, symmetric, asymmetric, numeric, discrete, sama continuous. Kita lihat dulu sekarang pertama yang kualitatif. Kualitatif. Kualitas berarti yang bukan berbentuk angka, yang susah untuk dipisah-pisahin. Apa namanya? Kualitatif, yang susah untuk dihitung. Kurang lebih gitu sih yang gampang ya. Jadi yang pertama itu adalah atribut nominal. Nominal di sini ada warna, hitam, coklat, putih gitu ya. Warna. Jadi warna itu kan nggak ada angkanya, walaupun mungkin kalau di komputer itu ada ininya ya, ada kode heksadesimal. Tapi kalau warna, kita cuma tahu warna ya udah hitam, coklat, putih, hijau, ya kan? Terus selain warna apa? Kategorikal data. Jadi di sini ada
apa nih namanya, dosen, ada profesor, ada asisten profesor, mahasiswa, apalah segala macam, petugas admin. Kategorical data berdasarkan kategori. Oke. Nanti akan ada mungkin yang bikin kalian bingung antara kategori dengan satu yang lain. Tapi nanti baru kalau sampai ke sana baru kita akan balik ke sini membandingkan keduanya supaya nggak bingung. Oke, kita ingat di sini kategori ada dosen, profesor, bla bla bla. Nah, yang berikutnya apa? Ordinal. Pak, katanya kualitatif, kok ada angka? Nah, gini. Kalau ordinal itu sebenarnya cuman urutan. Jadi nggak mesti angka. Jadi kayak grade kan bukan angka A, B, C, D, E, F. Bahkan di sini dari paling kecil ke paling besar, atau mungkin bisa aja dari paling besar ke paling kecil. Kayak kalau saya nggak salah golongan, misalnya di pemerintah, golongan 1 itu malah paling besar gitu kan. Atau mungkin kalau di tempat lain ada yang golongan 1 paling kecil, golongan paling besarnya 7 gitu. Itu kalau di swasta kalau saya nggak salah. Atau ada lagi itu basic pay scale, tapi kan itu angka tuh Pak. Enggak, dia justru merefer bukan ke angka 16, itu cuman label aja, cuman judul. Jadi misalnya nih, kalau di suatu perusahaan ada kodenya nih ya, oh kamu di golongan 16 misalnya, itu nggak ada hubungan sama angka 16 loh, dalamnya itu label doang. Jadi misalnya angka 16 tuh gaji berapa juta, dapat fasilitas apa. Nah, tapi intinya dia urutan, ordinal itu ada urutannya. 16 lebih kecil dari 17 lebih kecil dari 18, kurang lebih gitu, atau mungkin kebalikannya. Oke. Jadi apa? Ordinal tadi ya. Terus, nah ini gampang diingatnya. Sebenarnya ini harusnya bahasa Inggris ya. Cuman saya mikir supaya gampang diingat. Sebenarnya ini biner, bahasa apa? Kalau binary kan kita tahu, jadi ingatnya cuman dua kemungkinan. Ya, tidak, 1, 0. Nah, di sini dibagi 2, simetrik dan asimetrik. Bingung kan? Apa ya? Gampang. Simetrik berarti dia simetris, sama kiri sama kanan. Berarti nilainya sama. Contohnya gender, laki sama perempuan nilainya sama. Laki sama perempuan sama nilainya. Kalau asimetrik itu ini ada 2 nilai tapi beda. Intinya kayak deteksi kanker ya. Ya dan tidak, nilainya beda kan. Mungkin kalau yang tidak hidup gitu, kalau yang ya mungkin bisa jadi banyak masalah gitu, mungkin harus keluar biaya mahal apalah segala macam. Atau result antara pass sama fail, kalau pass udah ngambil kuliah berikutnya, kalau fail mungkin harus ngulang, harus apalah gitu. Jadi beda ininya, nilainya nggak sama, nggak simetris. Kalau tadi kan simetris, laki sama perempuan sama gitu kan. Oh ini apa, ini ya yang ngetik laki sama yang ngetik perempuan, apa efeknya? Nggak ada, sama. Oke. Nah gampang kan. Nanti kita baru mulai masuk, ini baru pemanasan. Nanti yang agak-agak perlu hitung-hitungan tuh nanti. Tapi kalau saya bilang, kalau kalian udah pernah ngambil apa namanya, ngambil statistik itu udah tahu sih kok, kayak distribusi normal atau Wilcoxon-Rank sum test, itu yang nanti kita akan bahas di sini ya. Dan itu nggak susah gitu, tenang aja, nanti kita akan lihat. Sekarang kita lihat dulu ini yang kuantitatif. Jadi yang pertama ini ada interval scale sama ada ratio. Ini saya jelasin yang gampang aja. Soalnya kalau pakai bahasa Inggris ntar pusing gitu kan. Interval itu bayangin termometer suhu 20 itu dingin, tapi 2 kali lipat dari 20, 40 derajat. Logikanya kan kalau 20 dingin berarti 40 harusnya 2 kali lebih dingin, tapi ternyata enggak, 40 panas. 20 dingin, 40 panas. Jadi yang 2 kali dingin berapa? Nggak tahu nih, tergantung orang rasanya di mana. Mungkin 20 dingin nih, mungkin yang 2 kali lebih dingin tuh di 15, mungkin. Soalnya kalau misalnya 0 itu udah bukan dingin lagi, itu udah beku kan, udah titik bekunya air. Nah, jadi di sini urutan ada, tapi bahkan bisa jadi keadaannya beda. 20 derajat sama 40, yang satu dingin, yang satu panas malahan.
Oke, jadi itu yang dikatakan interval. Jadi dia nggak punya zero point, itu bahasanya dia. Tapi bahasanya saya yang tadi itu gampang kan. Dia eh, nggak bisa diukur secara perkalian bahwa 2 kali 20 derajat 40 bahwa 42 kali lebih dingin. Nah, nggak bisa, itu interval scale. Kalau rasio itu yang normal kita tahu, itu yang bisa dilakukan perkalian dan memang mencerminkan keadaan sebenarnya. Contoh, luas tanah. Oh, luas tanah saya 100 meter, Pak. Oh, luas tanah dia 200 meter. Berarti tanah dia 2 kali lipat. Betul, begitu kita datang lebih gede 2 kali lipat. Atau tinggi badan. Tinggi badan. Oh, tinggi badannya si anak anu gitu ya, 100 cm. Oh, tinggi badannya ini pemain basket 200 cm, 2 meter gitu ya. Oh, 2 kali lebih tinggi. Benar, 2 kali lebih tinggi. Oke, gampang. Numeric interval sama ratio. Oke, discrete. Nah, ini yang tadi saya bilang mungkin kita akan agak bingung antara discrete dengan nominal. Tapi kita bahas discrete dulu. Discrete di sini ada profesi, ada guru, businessman, peon. Peon tuh apa ya? Kayak clerk, petugas di pemerintahan. Ada zip code. Nah, zip code ini juga angka, tapi dia nggak mencerminkan angka apa-apa. Kenapa dibilangnya kenapa dibilangnya discrete? Apa maksudnya? Dari bahasanya, biar gampang kita ingat, discrete berarti dia cuma satu. Maksudnya gimana? Cuma satu. Kalau discrete, dia misalnya di zip code yang paling gampang. Ini zip code-nya 301701. Dia udah di sini, dia nggak mungkin ada lagi di 110040. Itu yang pertama. Dia cuma ada di sini, nggak ada lagi di sebelahnya. Jadi misalnya kalau kita zip code berapa sih ya? 10440 misalnya. Dia udah di 10440, dia nggak mungkin ada di 10340 atau berapa. Jadi itu yang namanya discrete, itu yang pertama. Dan dia nggak bisa pindah. Itu yang membedakan dengan mana tadi? Nominal. Oh, kenapa Pak? Kalau di nominal, kalau kalian perhatiin di sini, di kategorikal, ini dosen bisa jadi dia juga profesor. Bisa jadi dia juga misalnya apa? Atau dia awalnya dosen bisa jadi terus menjadi profesor. Jadi naik tingkatan atau berada di 2 kategori. Nah, kalau warna bisa jadi misalnya kan warna putih. Bisa jadi abu-abu, bisa dicampur hitam misalnya, ya kan? Kalau yang mana tadi ya? Kalau yang ini discrete enggak. Dia itu ya udah itu aja. Dia nggak bisa berada di 2 tempat, dia nggak bisa beralih. Itu bedanya. Karena saya juga tadi sempat bingung gitu kan pas saya lagi ngeliat-liat, ya namanya ini itu kan bahan dari orang-orang yang itu ya di kuliah-kuliah yang heboh gitu yang tadi saya bilang itu ya apa ini bedanya. Mungkin kalau orang lain udah ngerti kali ya, mungkin karena saya nggak tahu, jadi saya cari tahu sendiri ini apa bedanya. Karena di bahan-bahan itu nggak ada. Makanya karena mungkin kalau orang lain udah langsung tahu gitu, kalau saya mikir dulu kenapa sih beda, ya udah akhirnya saya cari tahu biar gampang gitu ingatnya. Oke. Continuous, continuous gampang ya, kayak tadi kan berat badan, maksudnya continuous gimana, kita ingat aja kata-katanya. Continuous berarti continue, maksudnya ini misalnya ada tinggi badan, ada yang 5,4. Ini biasalah orang Amerika iseng, dia pakainya apa sih kaki ya ukurannya. Kalau kita kan pakai senti kan. Misalnya tinggi badan 170, ada lagi 171. Karena tinggi badan itu bisa berapa aja. Misalnya ada yang 170, ada yang 170,2. Di antara 170 sama 170,2 bisa lagi ada 170,1. Di antara itu bisa 170,05. Bebas. Nggak ada batasan, continue, diantaranya itu bebas, could be any number, continuous, gampang. Oke, sekarang baru kita mulai. Oke, tadi udah pemanasan, analisa datanya. Jadi apa sih analisa data tuh? Yaitu proses mengumpulkan pemodelan dan analisa untuk dapat insight, untuk dapat wawasan yang berguna. Buat apa? Buat pengambilan keputusan. Jadi intinya kita nih,
dari awal ya, awal kuliah kita ngotak-ngatik apa segala macam, big data apa kita bikin, pakai grafik, pakai apa. Intinya buat siapa sih? Pertama, kita dapat insight, ini data meaningnya apa, maksudnya apa data ini. Kita tahu dulu, kita dapat insight, baru nanti kita bisa ngasih ke yang ngambil keputusan. Ya bos misalnya, direktur, owner, whatever, siapa, klien gitu kan. Kasih ke dia, kita dapat insight supaya juga kita bisa dapat hindsight. Ingat kan, insight, hindsight, foresight. Jadi kita dapat insightnya. Kita bisa lihat, oh kejadian yang lampau dulu itu kenapa? Misalnya, oh dulu pernah ada penjualan 2 kali lipat. Kenapa? Bisa nggak diulangin di masa depan? Itu intinya kan. Misalnya sukses, bisa nggak kesuksesannya diulangin? Misalnya gagal, bisa nggak dihindarin? Nah, itu dia. Itu intinya dari analisa data. Oke, kita lihat tipe. Nah, ini tenang aja. Sini kan ada banyak nih, ada deskriptif, exploratory, diagnostik, prediktif, sama preskriptif. Di kuliah ini, di pertemuan ini yang kita bahas cuma 2, deskriptif sama exploratory. Jadi di diagnostik, prediktif, analytics, diagnostik mungkin nanti kita akan bahas, ada tempatnya yang lebih dalam. Tapi prediktif sama preskriptif kita udah sempat bahas loh panjang lebar, mungkin nggak sadar karena pusing kemarin tuh di minggu kemarin pas graf analisis. Itu ada preskriptif. Maksudnya apa? Jadi apa sih Pak bedanya preskriptif sama prediktif? Prediktif aja dulu yang gampang. Prediktif, prediksi. Oh, berarti memprediksi. Betul, itu dia maksudnya. Memprediksi ke depannya kayak apa. Kalau preskriptif, dia nggak mempermasalahkan prediksi, tapi dia permasalahkan langkah yang harus kamu ambil sekarang itu apa. Preskriptif, ingat aja prescription, apa resep dokter gitu kan. Jadi sekarang harus ngapain? Nah, itu dia bisa kasih tahu. Ya kan, kalau kalian misalnya sering iseng yang saya bilang pakai Google Now atau pakai apa gitu kan. Oh, nggak ada kerjaan nih, ngapain ya? Bingung mau nonton film, mau apa, mau nonton YouTube, mau apa. Ya mungkin kalau kayak teman saya yang saya bilang itu ya, dia benar-benar nggak ada kerjaan, dia nanya aja ke Google, enaknya sekarang ngapain? Ya, itu beneran. Tapi oke, intinya sekarang di pertemuan ini yang akan kita bahas adalah deskriptif sama exploratory. Pertama, kita akan bahas deskriptif. Sebenarnya terus ya, dari awal, bukan dari awal, deskriptif. Kalau kalian udah pernah ngambil statistik, itu rata-rata statistik yang kita pelajari di S1 ya, itu deskriptif. Maksudnya memang untuk menjelaskan, nih ada keadaan apa nih, ada event apa, dia berusaha menjelaskan, ini loh eventnya itu kejadiannya kayak gini. Misalnya, oh ekonomi kenapa naik? Oh kayak gini loh ini penjelasannya. Oh ada variabelnya apa-apa-apa, dia mempengaruhi variabel apa dan apa bla bla bla. Kurang lebih kayak gitu. Dia menjelaskan event yang sudah terjadi. Itu deskriptif kan. Dan dia juga ini pentingnya buat apa? Menyajikan data yang relevan yang kita bisa lihat ya. Kayak tadi kan misalnya, oke, ekonomi sekarang apa sih? Misalnya naik, kenapa naik ya? Kenapa bisa naik? Gitu. Jadi ngeliat, memang pasti pakai tabel juga, pakai apa? Intinya apa sih? Kalau di sini ataupun di statistik, kita kan munculin grafik atau tabel itu supaya orang bisa cepat ngelihat. Jadi orang jangan dikasih tabel yang gede gitu yang banyak. Ingat yang waktu itu pelajaran kita yang masalah dashboard. Jadi kita kasih grafik pun itu yang sekilas orang cuma ngeliat setengah detik, orang udah tahu. Ya kan? Kalian kan nggak pernah lagi naik motor, naik mobil, mantengin dashboard selama 5 detik aja nggak pernah kan? Bisa tabrakan. Karena nggak perlu juga, tinggal lihat dashboard dikit. Kecepatan gua berapa sih? 50, oke, selesai. Bensin berapa sih? Oh masih setengah, udah selesai. Nggak ada kan motor atau mobil yang iseng banget di bensinnya itu ditulisin satu angka skala sampai 100 atau sampai 1000. Nggak ada. Paling banter, kalau saya nggak salah Honda ya, kosong, setengah, penuh. Mungkin dulu ada juga yang seperempat, setengah, penuh. Intinya bahkan kalau yang saya tahu Toyota bahkan nggak pakai angka sama sekali, dia cuma jarum aja gitu loh, supaya orang sekilas udah bisa langsung lihat, oh bensin setengah, oke masih cukup, oh bensin
3/4, oke, masih banyak, misalnya kayak gitu. Oke, sekarang kita akan lihat si kategori dari teknik analisis ini apa aja. Pertama, nanti kita akan bahas satu-satu. Tenang aja, klasifikasi, ada regresi. Ini kita udah pernah dengar pasti di statistik. Clustering, mungkin ini kita belum pernah dengar. Tapi kayaknya kita pernah dengar kalau di perumahan gitu kan ada cluster. Sama istilahnya. Tapi nanti tenang aja, kita bahas lagi. Association analysis, ya ini juga kalau yang gampang apa sih katanya? Asosiasi. Berarti dia berdasarkan asosiasi dari satu variabel diasosiasikan dengan variabel lain. Terus apa? Nah, ini yang minggu kemarin kita udah mabok-mabokan ini kan dengan graph analytics kita udah bahas. Oke? Nah, tapi sebelum kita bahas satu-satu, kita lihat dulu di si teknik-teknik ini, kita kan nanti akan pilih. Kita pilih teknik untuk bikin modelnya. Kita bikin modelnya, bikin persamaan, bikin apanya. Nanti kita evaluate bener apa enggaknya. Oke, kurang lebih itu simpelnya, very simplistic ya kayak gitu. Oke. Jadi pertama, klasifikasi. Klasifikasi itu gampang. Apa sih? Klasifikasi kita misalnya mau mempredik kalau yang biasa tuh kan memprediksi penjualan sekarang berapa sih, ekonomi sekarang naik berapa persen sih, misalnya 5%, 6% gitu kan. Kalau ini enggak, ini yang diprediksi cuma kategori ya, kayak kita cuaca. Nggak ada gitu orang yang iseng kan besok suhu 30 derajat misalnya. Orang nggak penting juga gitu, walaupun ada gitu yang bikin prediksi kayak gitu ya, tapi orang nggak akan peduli gitu. Misalnya jangan 30 deh, kita di Indonesia soalnya ya, nggak bukan di daerah panas, tapi maksudnya anggaplah kita normally suhu misalnya berapa sih, 27 misalnya, 27. Jadi besok prediksi suhu 27,3. Ya terus kenapa gitu, orang nggak terlalu perlu dengan hal itu. Yang dia perluin apa? Besok hujan apa enggak? Besok cerah apa, berawan atau apa, atau berangin atau apa. Jadi intinya prediksi cuman ini, kemungkinannya cuman 4 dalam hal ini. Misalnya kalau untuk cuaca ya, terik, matahari, cerah, berangin, hujan, sama berawan. Bahkan kalau di Windows 10 gitu ya, dia sampai bilang ada hujan ringan ya, ada hujan lebat atau apa intinya. Tapi tetap itu cuman cuman kategori. Kategorinya cuman ada ya segitu aja, 4, mungkin 5, mungkin 6. Tapi nggak kayak penjualan yang bisa 100, bisa 10, bisa 101, bisa berapa. Ini cuman pakai kategori. Berikutnya, regression. Nah, ini yang kita udah sering banget kenal, yang tadi saya udah sempat singgung kan. Tahun lalu penjualan 100. Tahun ini kira-kira berapa ya? Misalnya. 105. Mungkin 110. Enggak Pak, mungkin 120. Kenapa 120? Iya Pak, kita kan baru buka cabang baru. Misalnya gitu kan. Iya, karena gini, bla bla bla. Oke. Tapi yang diprediksi adalah angka. Angka itu could be anything. Could be any number kan. Kalau tadi kan kategori, mungkin cuma ada 4. Ya pokoknya cuma berdasarkan kategorinya aja dia ada berapa. Kalau tadi contohnya ada 4. Kalau si Windows ini ada 10. Kok 10? Kayaknya nggak nyampe 6 misalnya. Jadi cuman hujan ringan sama hujan deras misalnya. Tapi intinya cuma segitu. Kalau angka, itu banyak banget angka kan. Itu prediksi numeric value. Yang berikutnya apa? Nah, ini juga sebenarnya nggak susah kan, clustering. Nanti kita akan bahas, tenang aja. Maksudnya di pertemuan yang berikut ya kita bahasnya detail nih, clustering nih. Jadi intinya apa sih? Cuman mengumpulkan item yang sama. Udah, intinya gitu doang. Jadi clustering itu cuman, nih ada sekumpulan orang dan dikategoriin. Ini yang masih anak-anak, ini yang remaja, ini yang udah usia kerja misalnya, ini yang udah pensiun, ini yang udah tua misalnya kayak gitu. Jadi dikumpulin. Bedanya apa Pak sama kategori? Bedanya kalau si cluster ini sebenarnya sama, cuman kan kalau di kategori itu nggak mesti, dia nggak ngumpulin dari item-item, dia cuman memprediksi nantinya ini. Kalau ini itemnya udah ada nih di sebelah kiri, ini kan ada orang-orangnya nih. Orangnya udah ada, terus bahasanya mau digiring kemana nih? Yang orangnya merah dia digiring ke
kamar yang ini, orang yang krem digiring ke ini. Jadi cuman memisah-misahkan. Dia bukan prediksi, bukan apa, dia clustering. Dia menempatkan dengan gerombolannya gitu. Oh, ini yang merah nih, sini-sini merah nih, temen lo banyak sini nih. Misalnya yang hijau sini nih gitu. Clustering. Gampang. Nah, ini yang mungkin kita perlu sedikit penjelasan lebih lanjut nih. Kenapa? Kok ada bayi gambarnya sama bir? Ya ini karena budaya di Amerika lah ya, yang agak-agak mabuk mereka. Jadi asosiasi, dan ini memang kejadian nyata. Asosiasi antara popok bayi sama bir. Jadi orang sana tuh cemen kali ya gitu, orang-orang bulenya yang bapak gitu, oh, pusing banget ngadepin bayi sampai harus mabok gitu. Karena itu kenyataannya. Jadi dilakukan penelitian. Jadi popok bayi ditaruh sama bir deketan, itu bisa naik penjualannya dua-duanya. Entah gimana gitu. Jadi mereka kayak pertama mungkin bikin eksperimen dulu, ngelihat kan mungkin ini ada korelasinya apa enggak sih, analisis of variance-nya enggak sih gitu kan. Begitu ada di tes, coba nih deketin, ternyata penjualannya naik. Ternyata penjualannya naik gitu. Kita nggak peduli logika di belakangnya apa gitu, tapi ini ada asosiasi kemungkinan. Oke, kita tes. Oh, ternyata benar, positif. Ya udah, kita lakuin. Jadi mereka nggak terlalu peduli gitu kan, misalnya kenapa? Apa hubungannya bayi? Bayi nggak mabok, bayi nggak minum minuman keras. Terus apakah si bapaknya itu ganti popok minum apa mabok? Enggak juga. Mungkin kalau bisa dijelaskan, berusaha dijelaskan ya, mungkin bapaknya saking stres gitu, bangun tiap malam dengerin anaknya nangis gitu ya, dia perlu mabok misalnya. Gitu penjelasan psikologisnya. Jadi, tapi faktanya ada korelasi yang positif. Makanya akhirnya ditaruhnya deket. Kalau di supermarket luar negeri itu di Amerika, taruhnya deket, penjualannya naik dua-duanya. Gitu. Dan mungkin kalau di tempat kita ada lah, mungkin apa ya, misalnya ya contohnya, ini ada makanan ringan apa sih, Cheetos mungkin ditaruhnya dekat kacang, dua-duanya jadi kebeli tuh misalnya gitu. Atau Cheetos ditaruh dekat apa sih, kerupuk misalnya, atau taruh dekat roti misalnya, atau taruh dekat apa deh, minuman dekat lemon tea, apa sih minuman kita itu apa sih, udah lama saya nggak, no green tea misalnya, atau teh botol gitu, taruh, ternyata penjualannya naik dua-duanya. Contohnya kayak gitu. Nah, graph analysis ini yang kemarin kita udah bahas panjang lebar kan, menggunakan grafis untuk melihat strukturnya, lihat koneksinya, lihat apanya between antara itemsnya, antara entitiesnya. Oke? Ya. Nah, tadi kita udah lihat ini tekniknya apa, kita tahu, kita bikin modelnya, dapat kan hasilnya. Kan harus kita evaluasi. Ini model udah menghasilkan sesuatu. Kita harus cek dong. Benar apa enggak nih? Jadi kalau untuk si teknik yang klasifikasi sama regresi, kan predicted value-nya tinggal dilihat nih, correct value-nya berapa. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, wah Pak, penjualan misalnya, penjualan bulan ini 100 misalnya. Ternyata pas akhir bulan, kita tinggal bandingin kan, kemarin diprediksi sekarang 100, sekarang actual berapa sih sebenarnya? Misalnya, sebenarnya 105 atau 99. Kita bisa bandingin kan? Oke, nanti begitu udah banyak, kita udah bisa lihat kan tingkat akurasi dari prediksi kita berapa. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau clustering, ini sama, ini juga gampang. Ini kita tinggal ngelihat di tiap kamar tadi, bener nggak isinya orang yang merah, bener nggak isinya yang hijau, bener nggak ini. Jadi tinggal dilihat sampling, udah bener apa enggak. Atau mungkin dilihat semua pakai query, atau pakai apa. Tapi intinya tiap ini memang harus dilihat satu-satu kamarnya, dalam hal ini ya, apa kurang lebih kompartemennya atau biliknya atau apanya. Oke. Kalau si association sama graph itu harus dilihat, diinvestigate dan divalidasi. Maksudnya kalau yang gampang asosiasi asosiasi tadi yang kayak tadi kan, popok sama bir. Mungkin nih waktu awal orang bikin analisa, mungkin diketawain, mungkin dimarahin kali sama bos ya, kamu gila apa gini kan. Enggak bos, bener bos, nih lihat bos, kasih lihat kan gini ini loh secara statistik gini. Mungkin tetap aja bosnya nggak percaya kan, masa sih, ya udah coba deh, awas ya kalau nggak berhasil ya.
gitu. Udah dong, diinvestigate, coba hari pertama benar nggak nih, benar nggak nih, oh iya beneran naik dikit, tapi dikit nih, bener nggak ini cuma efek siklus atau enggak nih, terusin coba sampai seminggu sampai sebulan, oh ternyata bener bos, oke, tervalidate kan, gampang. Sama graph analisis juga seperti itu. Oke, nanti begitu habis validasi kan nggak mesti bener, misalnya bener apa enggak, kayak tadi saya bilang kan, yang asosiasi cobain seminggu bener bos, terusin apa kita sekarang ngapain nih, mau diterusin apa enggak, nggak apa-apa kita coba terus lagi bos, jangan seminggu, coba sebulan, oh udah bener, oke makin yakin kita kan, udah bener sebulan. Kalau misalnya ternyata enggak, oh coba tes lagi, apa ya, mungkin mungkin ada yang salah, mungkin karena sekarang apa, uh, tanggal tua misalnya, atau mungkin orang baru sibuk masuk kantor misalnya, kita harus lihat lagi ada variabel lain nggak yang mempengaruhi, ini ceteris paribus apa enggak gitu kan. Kalau misalnya emang keadaannya nggak sama, apa yang membedakan? Bisa nggak dihilangin variabel yang membedakan itu? Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita deeper dive, kita lihat lagi. Terus kalau misalnya, bos ini benar nih, popok sama bir jadi satu, apa? Jadi satu, naik dia. Oke, langkah apa yang kita mau ambil? Loh pak, bukannya udah jelas, kita taruh popok sama bir. Ya, langkah apa selanjutnya? Apa kita mau cari asosiasi lain selain popok sama bir, atau kita mau cari asosiasinya ini, itu kan mungkin satu merek sama satu merek, misalnya mungkin popoknya merek apa sih, Mami Poko, birnya merek apa gitu kan. Apa ini berlaku untuk semua merek atau enggak? Atau kita nanti abis itu kita mau bikin promo atau enggak? Misalnya gitu kan, beli popok 2 gratis bir 1 misalnya gitu, atau apa kan nggak tahu. Kita jadi udah dapat resultnya, kita udah tahu. Terus ngapain? Ada langkah lain nggak yang kita mau ambil supaya nggak kehilangan momentum, itu maksudnya. Oke. Nah, di sini ini exploratory analytics yang dimaksud itu, kita ngapain sih? Kita menggali hubungan antara data dengan variabel. Jadi dilihat nih, ya sebenarnya sih, kalau saya nggak salah ingat, ini mirip ANOVA, mirip analysis of variance gitu kan. Jadi dia mengeksplor ada nggak sih koneksi antara dua variabel ini. Sehingga nanti seperti biasa nih kan, kalau yang namanya statistik kan ada H0, ada H1, hipotesa gitu kan. Tenang aja, nanti kita akan lihat, dan ini nggak susah kok sebenarnya. Saya terus terang, waktu awal saya juga sempat melihat kan, waduh ada hitung-hitungan nih. Ternyata pas lihat, nggak susah ternyata. Oke. Exploratory. Kita akan lihat ini apa sih? Wilcoxon Ransom Test. Ya emang dari namanya saya nggak tahu nih, kalian udah sempat ngambil apa enggak. Anyway, tapi kalau misalnya udah, nggak apa-apa kita refreshing. Kalau misalnya belum, ini nggak susah. Oke. Itu apa sih? Dia pengen lihat dari namanya aja, ransom test. Kita pengen lihat tadi kan hubungan dari dua variabel berdasarkan dari penjumlahan dari ranking yang nanti menghasilkan sesuatu. Nanti ketahuan nih, oh angkanya segini artinya apa. Kurang lebih kayak gitu. Kita lihat secara detail. Kapan sih kita perlu pakai si Wilcoxon Ransom Test ini? Kalau misalnya sampelnya kecil banget, ya maksudnya 10, 100, ya di bawah 100 lah ya kurang lebih. Yang kecil, tapi yang lebih penting itu distribusinya abnormal. Jadi maksudnya gimana distribusinya abnormal? Nih ya kita refreshing aja. Ini kan distribusi normal nih kayak gini kan. Distribusi normal tuh ini tengahnya gini. Nah, kalau dia abnormal, dia itu skewing samping. Jadi contohnya gini nih. Dia mungkin ke samping kanan, mungkin ke samping kiri kayak gini. Jadi ini yang dua ini nggak normal. Yang atas itu yang normal. Itu distribusi ya kan. Dulu di statistik udah belajar tuh. Oke. Nah, terus apalagi? Kalau kita mau ngelihat rata-rata dari dua grup yang independen. Oke. Ya. Sekarang gimana sih caranya kita ngelakuin si Wilcoxon Ransom Test ini? Gampang. Ini stepnya ada, tapi tenang aja. Ini kalau kalian lihat stepnya ini mungkin, aduh Pak susah kayaknya nih. Tenang, nanti begitu kalian lihat, cuman gitu doang.
Iya. Oke. Ini kan kita lihat, oh ini observasinya di ranking dari yang rendah ke tinggi untuk kedua grup. Yang kedua apa? Sesudah di ranking, terus di assign apa ininya? Di-assign apa tadi sih? Ke masing-masing observasi. Sesudah itu ngapain? Sesudah itu, terus dilihat rankingnya tadi di dalam grup satu, ntar dikasih nama W1, di grup 2 dikasih nama W2. Kemudian yang terakhir apa? Cuman terus kita nentuin nih dari jumlah si observasi grup satu dan 2 itu nanti apa? Dikasih nama. Jadi di grup satu jumlah observasi ada berapa? Misalnya itu adalah N1. N1-nya misalnya di grup satu ada 10, di grup 2 ada 20 misalnya, atau 8 atau berapa. Oke. Nah, ini rumusnya. Ya mungkin kayak seperti rumus statistik. Awalnya kayaknya susah, ini apa sih? Enggak, ini bahkan operasi angkanya tuh angka operasi matematik cuman anak SD doang gitu. Cuman bedanya kita tadi ntar sekali ngelihat tabel aja udah selesai. Jadi ini kan cuman ini W1 dikurangin apa bla bla bla, ini kan ini jumlah apa observasinya dalam kurung. Jadi kalau kayak tadi jumlah observasi 10, berarti 10 dalam dikali 10 plus 1, 10 dikali 11, 110. Udah lah. Tinggal dibagi 2 dikurangin ininya. Oke. Ini rumusnya supaya kita nggak terlalu stres ngeliat rumusnya. Kita langsung lihat contohnya, karena contohnya gampang. karena sebenarnya gampang banget ya aplikasiannya ya. Cuman namanya emang keren aja, Wilcoxon Ransom Test. Oke, kita lihat sampelnya. Dari 18 pasien yang didiagnosa COVID-19, 10 ini udah dikasih pil. Kalian mungkin udah baca beritanya ya. Jadi udah ada dibuat pil untuk anti COVID-19. Yang ngeluarin siapa? Merck. Kalau nggak salah itu bulan kemarin. Kemudian si Pfizer dia nggak mau kalah, dia juga mau ngeluarin. Merck itu bilang, kita akan ngeluarin awal tahun depan. Wow, Pfizer nggak mau kalah, kita akan ngeluarin akhir tahun ini. Oke, ya kan? Jadi dites nih, ini ceritanya lagi dites nih yang punya Merck. Ini dari 10 yang dikasih dan 8 yang nggak dikasih, dilihat nih survivalnya gimana, kurang lebih gitu. Ini dites gitu kan, supaya karena kan memang kalau untuk efektivitas dari vaksin atau serum atau pil itu kan harus diuji labnya, harus dilihat. Ini yang dikasih treatment, dikasih pil yang 10 orang tadi, 10 observasi itu ada yang apa tingkat hidupnya berapa, ada yang 2,9 tahun, 3,1, 5,3 dan seterusnya. Kalau yang nggak dikasih itu tingkat hidupnya ada yang 1,9 tahun, ada yang 0,5, ada yang 0,9, karena kan kemungkinan macam-macam kan. Bisa aja dia ada penyakit lain, bisa aja apa, salah ngasih obat, dosisnya kurang, dosisnya lebih, anything gitu loh. Ya kan? Tapi kita cuma lihat angka, statistik cuma lihat angka. Cerita di belakangnya pasti ada, tapi itu kita nggak bisa hitung. Kita cuma lihat angka. Oke. Kita udah tahu tadi tuh observasinya. Kita tetapkan masalahnya. Apa sih masalahnya? Gampang. Ya namanya tadi pil kan. Bener nggak sih ini pilnya efektif buat COVID-19? Itu problemnya kan. Nah, kita bikin hipotesanya. H0 dan H1. Jadi H0. Jadi pilnya itu nggak efektif. Hipotesanya. H1. Pilnya itu efektif. H0 nggak efektif, H1 efektif. Udah, gitu doang. Nah, di sini kita akan lihat level of significance-nya berapa. Karena ini yang menentukan nanti tabel yang kita ambil yang mana. Jadi ini nggak ngitung-ngitung, itu cuma kita nyari tabel. Ini tabel yang level significance-nya 95%. Itu kan 5% kan. Alpha 5% itu berarti level of significance-nya adalah 95%. 1 dikurang alpha, 1 dikurang 5/100, berarti 95%. Oke. Terus DF apa? Degree of freedom-nya. Tadi N1 observasinya jumlahnya berapa? Yang apa di treatment pakai pil itu 10. Yang nggak pakai pil berapa? 8. N1 10, N2 8.
Alfa 0,5. Kita tinggal lihat di tabel. Dapatnya berapa? Nih N1 nih yang bawah nih 10. Oh di sini. Oke, tarik ke kanan. Lihat di kolom yang N2-nya 8. Dapat angkanya berapa? 17. Oke, gampang. Udah cuman gitu doang. Dapat lah ini U05 17 ya kan, gampang kan? Ya. Nah, sekarang ini yang mungkin agak bukan susah, ini mah sebenarnya anak-anak juga bisa nih. Cuman mengurutkan. Ingat kan ada selection short, merge short, kita udah lihat kan. Oh, buat apa sih Pak? Ini bahkan di statistik kita pakai sorting ini, mengurutkan ini. Bedanya di sini kita urutkan. Ini kan angka-angka itu sebelah kiri nih. Angka-angka tadi kan kemungkinan hidupnya tadi kan ada yang 1,9, ada yang 0,5. Semua kita urutkan dari paling kecil ke paling besar. Tapi di sini kita lihat ini ada yang ini nih, 2 nih. Yang apa kemungkinan hidupnya 2 tahun, ini ada 2 kan. Jadi rankingnya harusnya kan ranking 5 sama 6. 5 tambah 6 dibagi 2. 5 tambah 6 11 dibagi 2 5,5. Kalau misalnya dia ada 3 dibagi 3 rata-ratanya berapa? Ini contohnya di sini ada lagi ya berdua dia ya kan, makanya jadi 10,5. Itu aja bedanya dan nggak ada yang aneh kok. Cuman di ranking terus di assign rankingnya berapa. Oke. Ya. Nah, terus dimasukin balik ke grupnya. Dimasukin balik nih kan, ini yang pakai treatment, ini yang enggak. Rankingnya dijumlahin, udah gitu doang. W1 nih dijumlahin 130, W2 dijumlahin 41, udah. Masukin deh ke rumus tadi, mau seberapa pun rumitnya rumus, kita tinggal masukin angka kok. W1 berapa? 130, oke masukin 130. N1 nya berapa? Ini kan N1 10. Wah dikali N1 plus 1 dikali 11. Bagi 2 berapa? 55. 130 kurang 55. Ya 75. Cemen. Udah kan selesai. Nah yang berikutnya. Yang si W2. W2 berapa? 41. N2 nya berapa? 8. 8 dikali 8 tambah 1. 8 dikali 9 berapa? 72. 72 bagi 2 berapa? 36. 41 kurang 36. 5. Udah selesai. Nah, tadi ada U1, ada U2. Decisionnya itu dicari yang terkecil antara U1 U2. Oke, terkecil siapa? U2 dong, 5 kan? Kalau, ini yang penting. Kalau U-nya itu, yang terkecil tadi kita pilih U2 kan, itu kurang dari tabular value, kurang dari tadi tabel nih yang di sini nih, yang tadi kita cari. Tadi kan nilai tabel U tabel itu kan 17. Kalau si U2 ini, tadi kan kita bilang terkecil U2 kan, bukan U1 yang kita pilih. Kita pilih U2, nilainya 5. Kita bandingin dengan U tabel tadi 17. Kalau U yang kita hitung itu lebih kecil dari U tabel, maka H1 itu ditolak. Udah. Jadi kesimpulannya gampang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya si U2 itu nilainya 5 kurang dari U tabel yang 17 dengan tingkat level of significance-nya 5%, 0,5 dengan apa ininya 5%, 0,05 dengan N1-nya 10 dan N2-nya 8 degrees of freedom, null hypothesis H0-nya itu ditolak. Jadi artinya apa? Bahwa si pilnya ini efektif secara statistik. Efektif. Oh berarti pilnya efektif gitu kan. Tapi kan ingat tadi begitu habis kita ngambil kesimpulan, kita perlu ngapain lagi? Karena ini menyangkut nyawa orang, kita nggak mungkin langsung mendasari cuma atas observasi 10,8 kan. Mungkin kita ambil degrees of freedom yang lebih banyak, sampel yang lebih besar, atau mungkin level of significance-nya yang lebih kecil, yang lebih akurat. Kalau tadi 95%, mungkin kita cari yang 97% misalnya. Atau mungkin
kita lihat dengan apa lebih dalam lagi, nggak cuman ini, kita lihat dari sisi yang lain atau aspek yang lain. Tapi si Wilcoxon ransom test udah sampai sini, gampang kan? Jadi kita cuma lihat bahwa dari sini secara statistik disimpulkan bahwa si pasien itu dia dikasih pil memang efeknya bagus, efeknya bisa menyembuhkan dibanding yang nggak dikasih pil, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah di sini makanya kenapa ini saya emang sengaja berusaha agak lebih cepat karena kita akan nanti lebih, bukan lebih banyak. Kalau kemarin-kemarin tuh kan apa untuk yang tugas kelompok, kita cuma bahas sekilas, saya tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Oke, nanti kita akan lihat kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada apa gitu ya. Jadi sekarang ini ringkasannya apa sih? Pertama, kita udah lihat GUI, yaitu GUI yang tadi saya bilang ya, Graphical User Interface untuk si big data kayak apa sih? Import ekspornya kayak gimana sih? Import ekspor yang tadi saya bilang, kalau kita di Excel udah nggak ngerasain, di Word udah nggak, kita cuma tahunya misalnya oh kita mau import apa, kita mau open file apa, dia yang ekspor di belakang layar. Tapi kalau di big data itu kita yang ngelakuin semuanya sendiri manual. Ingat tadi apa? ETL, extract, transform, load. Jadi kita udah tahu data yang mau kita ekstrak bagian mana nih, di mana tempatnya nih. Oke, kita udah tahu di bagian sini kita mau ambil misalnya kita mengambil data di sosmed. Di mana? Sosmednya apa? Facebook. Oke, di Facebook. Mau yang mana? Mau yang apa ya? Indonesia misalnya. Atau mungkin kita nggak mau bagi demografi. Kita mau lihat apa? Yang hari ini misalnya. Mau hari ini semua 24 jam. Nggak kuat ntar mesinnya. Oke, yang jam 9 pagi aja misalnya. Oke, udah diambil. Kita udah tahu nih ekstra. Nah, itu kita udah transform tadi kan, kita udah pilah kecil-kecil. Mau di sosmed apa? Facebook. Mau yang di mana? Yang hari ini aja. Mau yang kapan? Jam 9 pagi aja. Jam 9 belum ya, jam 8 deh. Yang jam 8 aja. Gitu. Jadi udah diekstrak, ditransform, baru begitu kita mau ambil dari Facebook hari ini yang jam 8 postingannya. Oke, kita load, kita ambil. Begitu dia diambil, kita mau proses, terserah mau diapain. Wah, saya mau cari misalnya pakai apa? Pakai text analysis. Nanti kita akan bahas ya, di pertemuan berikutnya masalah sentimen analysis kan. Karena kan kita waktu itu udah pernah singgung. Perusahaan itu nggak peduli orang itu di sosmed mau ngomong apa, yang penting positif atau negatif. Udah, itu aja yang dia penting. Sama aja kayak politikus, kayak pemerintah, kayak selebritis. Bodoh amat dia mau ngomong apa, soalnya kalau diperhatiin semua omongan bisa sakit hati kan, terutama selebritis. Kalau yang pro banget, yang kontra bahasanya bisa kotor banget kan. Jadi nggak usah diperhatiin, kita cuma lihat yang pro ke gue berapa sih, segini, lebih banyak dari yang kontra. Oke, udah sip, selesai. Terus apa sih kita udah belajar apa hari ini? Atribut, tipe data, dan analisis datanya. Yang tadi apa? Yang kita udah bilang ada kategori, ada apa? Ordinal, nominal, apa gitu kan. Terus analisanya tadi ada yang regresi, ada yang apa gitu kan, ada yang graf. Nah, kita udah lihat itu semua. Terus dari kategori teknik analisisnya, tadi kan statistiknya ingat ada apa aja? Ada exploratory, descriptive, terus ada apa? Apa sih tadi ya, pokoknya intinya yang sekarang kita bahas itu adalah yang deskriptif sama exploratory. Kayak preskriptif atau apa itu kita nggak bahas sekarang di sini, karena di sini kita mau melihat yang deskriptif, kita refreshing Wilcoxon kayak apa gitu kan. Yang exploratory kita juga ngelihat lebih dalam, kalau misalnya ini ada hubungannya gimana, kuat apa enggak, berapa hasilnya. Oke, itu ringkasan untuk yang hari ini. Nah, sekarang saya mau menjelaskan lebih lanjut, misalnya karena misalnya nih ada yang saya misalnya tanya, ada pertanyaan nggak ada, tapi nggak ada tuh bukannya berarti ngerti, mungkin karena saya nggak tahu harus nanya apa misalnya gitu kan, karena saya juga nggak
Tiap orang pasti punya kemampuan beda-beda. Tiap orang mungkin punya apa resilience-nya beda, apanya beda ini kan. Jadi apa kita akan berusaha mengcover itu semua. Jadi kita lihat kalau di sini pertama gini, Pak, kayaknya tugasnya kurang jelas gini-gini. Betul, memang sengaja. Oh, kok bisa Pak? Kenapa? Nah, jadi gini. Nanti di dunia kerjaan itu banyak hal yang kayak gini, bukan banyak, selalu, hampir selalu. Entah karena jadi yang ngasih tugas kalian siapa? Pasti bos. Nggak mungkin gitu dia apa bela-belain untuk ngasih kata-kata yang jelas atau apa. Bikinan apa? Ini ya yang tadi meeting itu ini ya gitu. Selesai. Kenapa saya nyadar ini? Begitu saya waktu ikut tadi sertifikasi tadi apa untuk yang IBM, yang Google segala macam, saya nggak ada masalah gitu, biasa aja gitu ikutin. Kan ada tesnya banyak banget, ada tes, ada kuis, ada apa gitu kan. Misalnya apa sekali tes itu ada apa itu, bahkan ada tes yang dinilainya oleh masing-masing kita. Jadi saya menilai orang lain menilai saya gitu. Nah di situ itu saya iseng ya, ini mungkin karena saya iseng sih, saya ngelihat itu ada yang komplain sama soal kuisnya. Dia bilang ini soalnya terlalu ambigu, nggak jelas. Padahal saya nggak ngerasa, saya bilang saya ngerjain biasa aja, dan saya lihat orang lain juga sama ngerjain biasa aja gitu. Saya bukannya ngelihat oh ini orang yang bilang ambigu salah, enggak, saya ngeliat kenapa dia ngomong kayak gitu ya. Baru saya kepikiran, oh ini orang mungkin belum pernah kerja atau baru. Jadi jadi gini, nanti di dunia nyata itu semakin banyak hal yang aneh. Maksudnya apa? Sekarang nih kita lagi belajar di kampus. Kalian dikasih semuanya tuh memang dijelaskan. Namanya juga lagi belajar kan, semuanya dijelaskan. Tapi begitu nanti udah di dunia nyata, sesuatu yang ambigu itu banyak banget. Bukan berarti karena nggak jelas kita nggak kerjain. Jangan. Kalau yang nyuruh bos bisa dimarahin kan. Misalnya ambigu, kita bisa tanya atau kita bisa lihat apa ya, kenapa ya, apa, kita lihat lagi lebih lanjut, mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya ini. Jadi kita tinggal coba, kita tanya, kita coba, kita konfirmasi, benar nggak ya maksudnya gini, pak ini maksudnya ini benar nggak, kurang lebih kayak gitu. Oke, tadi untuk masalah kenapa kok penjelasannya sedikit banget untuk ini ya, saya cuma bilang oh ini bikin ya pakai Excel, bikin ini pivotnya, terserah mau bikinnya gimana kayak gitu. Dan terus mungkin bingung, misalnya gini, ini kan beda-beda Pak, kelompok A, B, C, sama D. Yang A disuruh bikin data untuk apa nih? Nasabah. Yang B untuk keuangan. D untuk safety. Yang yang D baru untuk COVID. Karena pertama, kayaknya waktu itu saya udah pernah ngomong ya, saya lupa nih, bahwa saya mau ngasih tahu, big data ini itu bisa dipakai buat apa? Buat semuanya. Buat segala hal. Buat segala hal. Jadi apa? Karena data kalau zaman dulu nih ya, zaman dulu, oh kita mau ngolah ini, oh datanya nggak ada, oh datanya nggak ada. Sekarang semua ada. Karena apa? Internet of Things, ya kan? Karena Internet of Things, karena cloud computing. Makanya kenapa, big data bisa buat semua. Sebenarnya dari dulu bisa buat semua, tapi dulu datanya nggak ada. Sekarang datanya udah ada. Jadi saya tadi itu agak ragu-ragu. Kalau saya misalnya mau ngasih contoh yang kelompok A, keenakan, ntar kesian yang B sama C gitu kan. Saya mau ngasih contoh, misalnya nih, jangan yang A, jangan yang B, jangan yang C deh. Jadi misalnya ini ada data Excel gitu ya. Data untuk ini apa sih, ada penjualan, ada nasabah. Jadi misalnya ada data sensus. Nah, oke. Ada data sensus deh. Data sensus banyak banget kan. Kan sama aja nih kayak di kelompok ini. Ini cuma dikasih data Excel. Pak disuruh apain? Cari insight-nya. Apaan itu Pak? Nggak ngerti. Oke, kita lihat aja dulu datanya. Apa sih data sensus? Ini ada nama penduduk, ada umur, ada pekerjaan, ada alamat, ada apa ya? Inilah mungkin gaji yang gampang ya. Gaji per tahun lah ya, per tahun berapa? Dari data sensus itu kita mau cari insight-nya. Gimana Pak? Itu cuma nama, umur,
apa alamat rumah sama ininya apa tadi gaji per tahun banyak. Justru data itu banyak banget, cuman berapa kolom ya, itu banyak banget yang bisa diambil. Pertama yang gampang apa, ada nggak sih hubungannya antara misalnya alamat dia dengan gaji. Gampang kan sebenarnya ya, karena padahal itu kita kita selama ini nggak sadar kita udah ngelakuin kok hal-hal kayak gitu. Misalnya apa, oh ini orang gaji berapa sih, 100 juta, walau pasti rumahnya di Pondok Indah ya. Itu kita udah melakukan hal itu ya kan, tapi ini kita melakukannya step by step. Kalau tadi kan langsung di otak kita kan, oh gaji 100 juta, waduh rumahnya di Pondok Indah dong, atau enggak di Menteng atau di mana lah ya gitu, di Bintaro apa ya namanya yang mahal tuh, pokoknya tempat yang mahal. Nah kalau ini kita mau lihat, oke, logikanya kita tahu gajinya tinggi, rumahnya mahal, bener nggak sih? Coba dong kita cari tahu. Ini gaji segini, ini kan orangnya ada banyak nih ya, observasi. Bener nggak sih yang gaji mahal rumah di sini? Kita bandingin berarti dengan sebalikannya. Kalau yang gajinya murah, bener nggak sih di tempat yang nggak terlalu bagus, misalnya? Itu baru gaji. Apalagi sama kerjaan. Dia kerjaannya apa? Ada nggak sih hubungan antara kerjaan dengan alamat dia atau kerjaan dengan gaji? Kalau kerjaan dengan gaji, oke, logika. Pasti kita udah tahu dong, ya kan? Di root pasti dong gajinya gede. Tapi kita lihat secara statistik, bener nggak sih kerja? Karena kan kerjaan bisa macam-macam. Misalnya apa ya? Misalnya yang gampang apa ya? Dia di root, tapi perusahaan kecil. Kan kalau kita cuma lihat di root doang kan, keren di root. Tapi perusahaannya PT apa gitu nggak tahu. Dibanding sama orang yang cuma manajer, tapi perusahaannya Google misalnya, Google gitu kan. Jadi ternyata pas lihat gajinya, loh kok yang di root gajinya lebih kecil nih daripada yang manajer. Nah, ya kan? Ada hal-hal yang menarik yang kayak gitu yang padahal itu cuma dari data, cuma kumpulan data. Kita cuma lihat sensus apa sih, boring lihat sensus nih. Ternyata data itu insight-nya itu menarik gitu. Jadi kita nggak perlu tahu nih. Kita mungkin ada yang kepo gitu kan. Ini benar nggak ya orangnya nih? Benar nggak ya namanya ini? Benar nggak ya ini? Pas lihat, ini alamatnya sini. Benar nggak ini orang? Ya nggak masalah, itu fun ya, fun aja kan. Cuman kan yang sebenarnya menarik bagi kita, variabel ini ada nggak sih hubungannya secara statistik? Kita lihat hindsight-nya ke belakang. Ini kelompok A, hindsight-nya ada nggak sih korelasi antara pekerjaan dengan balance dengan saldo? Ada nggak sih hubungan antara marital dengan balance? Karena gini, saya kasih faktanya. Ada hubungannya, tapi apa? Positif atau negatif? Ada pasti hubungannya. Jadi yang gampang antara marital itu apa sih? Perkawinan, pernikahan itu ada hubungannya dengan saldo. Kok bisa, Pak? Mungkin penjelasannya banyak secara psikologis, tapi faktanya ada. Yang merit saldonya biasanya lebih tinggi daripada yang nggak merit. Nah, ya kan? Mungkin kalian, masa sih Pak? Saya bisa kasih penjelasan macam-macam secara psikologis atau apa, tapi bisa aja itu benar, bisa salah. Tapi kalau angka nggak mungkin bohong. Saya bisa kasih penjelasan misalnya gini. Oh iya, soalnya yang merit dia pasti lebih rajin nabung. Dia perlu buat apa. Atau biasanya yang merit emang pangkatnya udah lebih tinggi, ya kan? Atau biasanya ya namanya bujangan kan, apa aja mau dibeli gitu kan. Ada handphone baru, beli walaupun nggak perlu gitu kan. Ada laptop baru, beli. Jadi saldonya bisa aja kok dikit gitu loh. Itu alasan yang gampang gitu. Oke, kelompok B kayak gimana sih kalau kita lihat sini? Data keuangan dan penjualan produk. Ini kan even kalau keuangan penjualan produk itu di mana-mana selalu banyak contohnya. Makanya kenapa di sini kalau saya bilang ini yang paling gampang di search di Google. Kalau misalnya kalian mau cari, pengen tahu sih apa sih ini, tinggal lihat ada nggak sih hubungannya antara segmen dengan profit. Misalnya nih, apa benar segmen atas itu paling profitable? Apa benar? Belum tentu. Memang marginnya gede kalau untuk tas mahal misalnya tas yang mahal apa sih Prada ya kali, nggak tahu juga, Prada, Hermes, whatever apa itu, misalnya ongkos bikinnya 1 juta, tasnya dijual berapa? 80 juta.
Masa sih Pak segitunya? Betul, emang margin tuh gila-gilaan kalau untuk barang mahal. Karena apa? Barang mahal nggak kejual tiap hari loh. Dan barang mahal harus ditaruhnya nggak bisa di pinggir jalan. Harus di mall, even mallnya nggak bisa yang cuma di Blok M. Mallnya harus yang di PIM, harus yang di Pondok apa, mall yang bagus apa lagi di Kelapa Gading misalnya gitu kan. Itu aja juga udah mahal. Jadi betul margin dia pasti lebih gede, tapi total penjualan profit apa dia lebih gede? Belum tentu. Bisa aja tas yang Sophie Martin misalnya, atau mungkin bahkan apa KW-nya Sophie Martin misalnya ya, misalnya dia dia ongkos pembuatannya misalnya berapa ya, 100.000, 100.000. Ini tas dijual 150.000. Waduh, tipis banget untungnya 50.000, tapi kejualnya banyak, banyak banget kejualnya, laku laku banget di mana-mana. Bisa aja. Dan ternyata totalnya profitnya lebih gede si Sophie Martin daripada si tas Prada tadi. Contoh, itu contohnya. Oke. Okay? Terus saya cuma bahas dikit-dikit ya, A, B. Nah, yang C nih. Yang C apa sih? Safety. Ini, kalau ini sebenarnya logik aja gampang. Kasarnya apa? Kita mau lihat antara, ini ada nggak sih hubungannya antara kecelakaan dengan umur? Bisa, hubungannya bisa positif, bisa negatif. Ini contoh yang gampang aja. Logika kita bilang, wah kalau orang lebih tua lebih nggak gesit, jadi mungkin makin tua makin banyak kecelakaan. Atau kebalikan, makin tua karena dia lebih awas, jalannya pelan, jadinya lebih dikit kecelakaan. Yang muda, walaupun dia matanya canggih, tapi lebih banyak mabok-mabokannya, lebih banyak bercanda, lebih banyak ngeliatin HP di kecepatan 100 km, tiba-tiba jeger, nabrak misalnya gitu kan. Could be anything, bisa apa aja. Jadi bisa jadi, oh yang lebih tua lebih aman, atau yang lebih tua lebih banyak. Silakan angka yang bisa mereveal itu semua. Benar nggak sih? Coba kita lihat, apa ada nggak sih hubungannya gitu loh. Oke, yang D. Apa tadi ya? Oh, ini mah kayaknya baru tadi. Oh, kalau tadi kan dibahas pilnya. Kita tinggal ngeliat di sini ada nggak sih hubungannya? Contoh yang gampangnya tuh gini. Kita mau ngeliat kalau yang COVID nih ya, COVID. Contohnya COVID. Mana daerah yang paling banyak yang meninggal gara-gara COVID? Ya, itu pertanyaan yang paling simpel deh. Emang emang nggak sama Pak? Nggak sama. Contoh yang paling gampang. New Zealand tuh dikit banget. Jauh lebih sedikit dibanding Amerika. Kita bukan bandingin angka absolut ya, kita bandingin persentase. Kalau angka absolut ya jelas lah, Amerika penduduknya banyak banget, New Zealand dikit ya kan. Kita bandingin persentasenya. Kita lihat. Contoh yang tadi saya bilang itu persentasenya di New Zealand dikit banget. Atau mungkin dulu di Korea banyak misalnya, di Korea Selatan. Sekarang udah terendah. Kenapa? Ada nggak sih hubungannya misalnya kayak gitu? Oke? Itu loh tadi apa yang saya bilang, ininya korelasi. Jadi kalau misalnya masih ada yang blank apa kan, mungkin ada yang bingung mau nanya apa, makanya tadi saya tiap pertemuan saya selalu berusaha dikit-dikit membuka tabir ya, menjelaskannya dikit-dikit. Jadi emang tipenya saya kayak gitu. Jadi saya bukan, oh 2 minggu lagi apa, tugasnya baru dikumpulin 2 minggu lagi, saya baru ngasih sekarang, saya jelasin semuanya lengkap gitu. Karena yang saya bilang, saya tipe orangnya tuh yang nggak terlalu pandai gitu. Jadi kalau dikasih semua, saya mabuk sendiri gitu. Jadi makanya kenapa saya juga berusaha ngasihnya sebagian-sebagian, pelan-pelan, supaya pengertian kita itu tumbuhnya natural gitu. Lihat, oh maksudnya ini tuh, oh harus begini tuh, oh bikin ini. Kan kalau misalnya awal kan pasti kita sempat bingung, hah apaan sih Pak, bikin apa, nggak ngerti. Tenang aja, nanti setelah berapa kuliah baru mulai kebayang, oh arahnya ke sini nih. Nah sekarang setelah kuliah ini, Wilcoxon Ransom Test, kita udah tahu kan, oh dia buat ngubungin ini, oh dia bisa dipakai nih buat ngubungin ini. Kurang lebih kayak gitu, ya kan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau enggak? Pak, Ya, Pak, ya, berarti ya. itu nanti semuanya kita jawab ya Pak pertanyaannya. Jadi gini, bukan. Makanya saya bilang itu bebas, itu cuma contoh. Kalian kalau mau yang gampang, jawab semua boleh. Kalau misalnya kalian mikir,
Enggak, saya cuma satu aja atau dua aja, tapi saya jabarkan panjang lebar. Boleh, bebas. Bebas. Yang mana yang kalian rasa perlu, lakuin, lakuin. Jadi saya nggak suka ngebatasin. Tapi misalnya kalian bingung, aduh repot, ya udah ikutin aja apa yang ada, dijawab semua, boleh, nggak masalah. Tapi kalian misalnya mau cuma ngebahas satu tapi dibahasnya lebih panjang lebar, boleh, terserah mau yang mana. Gitu loh. Tadi kayaknya ada satu lagi yang cowok yang mau nanya nggak? Soalnya di saya nggak kelihatan tadi namanya saya. Oh, Uh, Pak, pertanyaannya sama, Pak. iya ya, oh pertanyaan sama. Oh, jadi Iya, Pak. oke, berarti udah kejawab gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus semua yang saya taruh ini cuman contoh aja. Mau dijawab semua boleh. Tapi kalau misalnya oh nggak, saya mau ngebahas cuman masalah hubungan ini, tapi mau saya bahasnya panjang lebar, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi saya bukan nilai seberapa lengkap. Yang saya nilai itu adalah ini udah bener nggak pengertiannya, udah tahu belum apa yang dimaksud bedanya insight, hindsight, foresightnya. Nah, itu aja. Nggak ini kok. Jadi nanti yang saya nilai pertama kan itunya wordnya ya, mixture wordnya yang pertama. Yang kedua kan dilihat ini bentuk grafiknya. Yang ingat waktu itu yang saya udah bilang dashboard harus seperti apa kan itu juga ada langkahnya. Jangan bikinnya yang terlalu bingung. Judul harus di kiri atas bla 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 itunya kan. Itu penampilan dari dashboardnya, dari Excelnya, dari dalam hal ini adalah si Wordnya, dan di PowerPointnya kalau kita mau nampilin grafiknya. Jadi pertama tadi saya nilai dari Wordnya kan harus bikin kayak orang bikin artikel ilmiah gitu kan. Oh, hurufnya pakai tipenya apa, rata kanan kiri atas bawahnya seperti apa. Ya itu standar, itu kayaknya ada PDF-nya di e-kampus. Kalau untuk yang PowerPoint itu pertama yang paling gampang. Namanya juga PowerPoint. Jadi jangan PowerPoint itu dibikin kayak Word. Jangan satu slide itu banyak huruf-huruf kecil banget semua. Jangan. Jadi yang namanya satu slide itu cuma satu poin, maksimal 3. Apa yang kalian mau tampilkan? Poin apa yang mau ditampilkan di slide ini? Kalau misalnya ada nanti slide berikutnya, ada poin lain slide berikutnya. Jangan terlalu banyak. Itu intinya. Itu dua tadi ya, Word sama PowerPoint. Kalau yang berikutnya, karena tadi saya bilang kan bahwa ini Word kelompok, PowerPoint kelompok, tapi nanti akan ada pertanyaan dari saya. Itu perorangan, nggak per kelompok, perorangan. Ya misalnya nih kelompok udah bikin presentasi apa gitu kan, bla 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 gini. Oke, udah diupload Wordnya, udah diupload PowerPointnya. Nanti saya tanya orangnya satu-satu. Oke, kalau kamu gimana? Nah ya saya tanya bisa macam-macam sih, could be anything. Misalnya saya tanya, tapi yang berhubungan sama Wordnya sama PowerPoint yang dibawain dong. Ya nggak mungkin saya tanya misalnya, menurut kamu Indonesia tahun 2030 kayak gimana? Nggak mungkin gitu kan. Saya tanya pasti yang berhubungan sama tugasnya. Kurang lebih kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Sebentar, kita lihat dulu. Ini udah habis belum ya? Harusnya sih udah habis. Ya, nanti di pertemuan berikutnya baru kita bahas si data clustering. Tapi ya susah sih enggak. Ya itu kayak graf. Kalau graf itu tapi emang yang paling jelimet sih. Kelihatannya dia menipu banget. Kelihatannya gampang tapi ternyata banyak ininya. Nah, kalau clustering nggak terlalu, walaupun ya pasti ada sedikit-sedikit, kayak tadi lah mungkin ya ada hitungannya. Tapi saya sebisa mungkin nggak terlalu banyak masuk ke hitungan, lebih kepada gambaran apa sih ini big data science. Karena big data science itu gede banget, banyak banget ininya. Toolsnya banyak, aplikasinya banyak. Saya juga baru tahu itu pas begitu ikut kursus kan, lihat wah, dan apalagi dia main emang kita disuruh langsung nyoba gitu kan. Jadinya saya juga yang walaupun saya udah ngerti, saya wah ternyata gede, saya tahu gede, tapi ternyata gedenya gede banget gitu loh, kurang lebih. Oke, seperti biasa kan, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, bisa langsung mengerjakan kuisnya. Saya udah taruh di sini dan saya juga taruh nanti, bukan nanti sih, sekarang saya sedang ngetik nih, taruh di kampus. Bentar ya. Jadi takutnya kalau misalnya nanti ini saya udah disconnect, terus nggak bisa ngakses chat lagi. Tapi dia pokoknya udah ada. Ya, iya ngomong-ngomong, kalian tuh belum bisa absen pakai foto. Bener nggak sih? Bener ya?
kayaknya kalian tadi saya lihat banyak yang belum bisa, tapi nggak apa-apa. Saya cuma nanya aja ini karena bagi saya nggak masalah mau pakai foto atau mau pakai apa, karena toh saya bisa ngelihat apa absensi kalian dari kampus. Cuman saya tadinya bingung aja gitu. Di kelas lain soalnya, semuanya pakai foto. Mungkin mungkin apa di kalian ada masalah atau mungkin belum tahu atau gimana gitu nggak? Ntar ya. Link untuk quiz. Ntar ini masuk. Oke, link untuk quiz sudah. Coba saya lihat di sini. Iya, soalnya saya lihat di sini rata-rata belum ada yang pakai apa absen pakai kamera. Tapi ya itu sebenarnya kalau saya sih nggak masalah. Saya cuman tadinya lihat kalau apa di tempat lain, di kelas lain itu udah pada pakai semua gitu. Tapi nggak apa-apa, ini cuman mau ini aja. Takutnya misalnya, ada yang nggak tahu. Karena awal-awal dulu, saya bahkan nggak bisa nih pakai absen kamera itu saya nggak bisa. Tadinya, saya takutnya kalian juga pengen pakai tapi nggak bisa gitu. Tapi apa? Itu nggak ini sih, karena saya nggak tahu ya itu di sini diharuskan apa enggak. Tapi fiturnya sudah ada kalau mau dipakai. Tapi kalau misalnya enggak, saya tetap masih bisa melihat lewat mana. Banyak dari kampus saya bisa ambil, tarik dari form untuk Google Form tadi untuk quiz saya bisa tarik. Jadi kalau di saya sih nggak masalah. Oke, tapi kalau udah nggak ada pertanyaan atau apa, kuliahnya saya sudahin. Jangan lupa kerjakan kuisnya karena merupakan absensi juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Iya, iya, sama-sama. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya.